Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ridwan. Beberapa hari lalu saya sudah mengajukan diskon LCD ke Samsung. Kali ini bukan hanya satu HP, tapi dua HP sekaligus, yaitu Samsung Galaxy S21 Ultra dan Samsung Galaxy S22 Plus, yang sama-sama layarnya bergaris. Teman-teman bisa tonton video unboxingnya di sini atau di deskripsi. Dan teman-teman juga bisa tonton 2 unit HP flagship Samsung lainnya yang sudah pernah saya ajukan diskon LCD di sini atau linknya di deskripsi. Ini adalah pengajuan diskon LCD ketiga kalinya saya lakukan, tapi kali ini ada beberapa perlakuan yang berbeda yang saya dapati di kali ketiga pengajuan diskon LCD ini ke Samsung. Oh ya, di video sebelumnya sudah saya tunjukkan bagaimana cara menghubungi Samsung Pusat lewat email untuk pengajuan diskon LCD. Teman-teman bisa tonton linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut. Setelah kirim email dan beberapa jam kemudian ditelepon oleh Samsung Pusat, kali ini ada yang beda. Mereka nggak tanya serial number HP yang saya pegang, tapi langsung saja dirujuk untuk datang ke Samsung Service Center, sehingga jadi pertanyaan bagi saya. Karena di 2 kali pengajuan diskon LCD sebelumnya, mereka data dulu serial number HP yang akan diantar ke Samsung Service Center. Tapi kali ini nggak ada ditanya. Bagi teman-teman yang tidak mendapatkan telepon dari Samsung Pusat, tapi lewat email saja, untuk dirujuk datang ke Samsung Service Center, nggak apa teman-teman, karena memang banyak cuma di email tanpa di telepon. Datang saja langsung ke Samsung Service Center dan sampaikan sudah menghubungi Samsung Pusat untuk pengajuan diskon LCD dan disuruh datang ke sini. Kan dari habis email Samsung Pusat itu disuruh datang sini. Kalau sudah bilang begitu, biasanya admin Service Centernya langsung ngerti tanpa banyak tanya lagi, paling cuma cek fisik dari HP kita. Oh ya, satu lagi jadi catatan, data teman-teman waktu email dan waktu datang ke Samsung Service Center jangan dibedain ya, harus sama. Seperti nama, nomor telepon, dan alamat email itu harus sama waktu kita email Samsung Pusatnya. 2 hari berikutnya saya datang ke Service Center dan saya sampaikan kalau sebelumnya sudah menghubungi Samsung Pusat untuk pengajuan diskon LCD. Tapi entah kenapa mereka menawarkan bergantian LCD secara normal. Saya kaget dong, dan di situ saya membaca sedikit. Dan akhirnya mereka iyain untuk pengajuan diskon LCD ke pusat. Dan saya kaget lagi, mereka minta biaya pengecekan 50.000. Padahal di sebelumnya saya nggak pernah diminta biaya pengecekan. Waktu di Samsung S20 Plus atau di Samsung Galaxy Note 20 Ultra, di situ saya nggak ada diminta biaya pengecekan 50.000. Tapi nggak apa-apa lah, karena pengajuan diskon kali ini saya ajukan 2 HP sekaligus, sehingga saya iyain aja gitu. Dan setelah didata-data, HP diminta untuk ditinggal dan disuruh menunggu untuk ditelepon oleh Samsung Pusat. Dan di sana kita bisa tektokan dengan Samsungnya, kita dapat biaya berapa untuk pergantian LCD. Sehari 2 hari belum ada kabar, lalu saya kontak Samsung Pusat melalui email mereka sebelumnya. Saya tanya kenapa belum ada tindak lanjut dari pengajuan diskon LCD yang saya ajukan. Mereka menjawab kalau masih menunggu proses di tim terkait. Padahal di 2 kali pengajuan diskon LCD sebelumnya, telepon dari Samsung Pusat hanya berselang sehari sejak HP ditinggal di Samsung Service Center. Tapi entah kenapa kali ini terasa agak telat responnya dari Samsung Pusat atas pengajuan diskon LCD yang saya ajukan. Lalu saya kontak Service Center dan ternyata pengajuan ke pusat data-datanya belum diinput ke sistem mereka. Dan baru selesai beberapa saat sebelum saya telepon dan saya disuruh sabar menunggu telepon dari Samsung Pusat. Ya gimana lagi kan, kita cuma bisa menunggu gitu. Saya tunggu lagi sehari 2 hari, nggak ada kabar. Saat itu tiap hari selalu saya email mereka untuk menanyakan terkait pengajuan diskon LCD tersebut. Kenapa pengajuan diskon LCD ini belum ada juga tindak lanjutnya. Tapi selalu dijawab masih diinvestigasi oleh tim terkait gitu. Teman-teman bisa lihat udah berapa kali saya email mereka untuk menanyakan kelanjutan dari pengajuan LCD yang saya lakukan. Kenapa nggak ada kabar gitu. Di hari keempat nggak ada kabar juga. Lalu saya telepon Samsung Pusat lewat nomor telepon bebas pulsanya mereka. Teman-teman bisa cek nomor teleponnya di email mereka yang kirim. Saat ditelepon, saya protes kenapa belum ada tindak lanjut atas pengajuan diskon LCD yang saya ajukan. Lalu disampaikan bahwa laporan ini akan diajukan ke bagian terkait dan dipastikan kalau hari itu belum ada telepon bisa menghubungi kembali. Samsung Contact Center. Untuk layanan bahasa Indonesia, tekan 1. For service in English, press 2.
Dan benar saja, kurang dari 2 jam langsung ada telepon dari Samsung Pusat. Dan saya sedikit ngebacot di situ kan. Saya minta salah satunya dikasih gratis gitu. Misal di S22 Plus dikasih gratis aja gitu. Tapi Samsung Pusatnya kekeh gak mau ngasih, tetap di diskon 50% saja untuk masing-masing unitnya. Ya, jadi saya terima aja gitu daripada gak dapat sama sekali kan. Dari pengalaman ketiga kalinya saya mengajukan diskon LCD ke Samsung, teman-teman bisa ambil pelajaran agar sedikit nyinyir ya. Untuk selalu nanyain kenapa belum ada kabar gitu. Karena saya takut laporan pengajuan diskon LCD kita terlewatkan oleh mereka sehingga nggak ada kabar. Apalagi HP sudah ditinggal di service centernya, jadi ada kekhawatiran kalau nggak ada kabar. Oh ya, satu lagi. Kalau teman-teman HP-nya masih mulus, fisiknya ya masih mulus, sebaiknya minta ganti LCD saja. Jangan minta barengan dengan frame-nya atau baterai, itu malah lebih mahal gitu. Saya ada nemu itu Samsung Galaxy S22 Ultra, dia untuk pergantian LCD cuma bayar 1,1 juta. Sementara ada yang lain pergantian LCD walau pakai diskon ya, dia mendapatkan 1,7, 1.700.000 barengan dengan frame-nya. Kalau masih mulus, saya kira harusnya nggak perlu ganti frame ya, cuma ganti LCD aja cukup gitu. Oke, video ini akan saya lanjut di part 2 ya, saat penjemputan HP ke Samsung Service Center. Karena saat video ini rilis, saya belum dikabari Samsung Service Center atas pengerjaan pergantian LCD di unit HP saya tersebut. Terakhir saya telepon dikabari kalau part LCD-nya sedang dikirim dari Samsung Pusat. Biasanya memakan waktu 4 hari pengiriman dan 1 hari pemasangan. Karena saya tinggal di luar Jawa ya, di Sumatera Barat, sehingga pengiriman sekitar 3 hari sampai 4 hari kalau pengiriman dari Jakarta. Semoga partnya cepat sampai. Dan di video part 2 akan saya perlihatkan berapa jadinya harga pergantian LCD pada 2 HP saya tadi, yaitu Samsung Galaxy S21 Ultra dan Samsung Galaxy S22 Plus. Karena saya perhatikan untuk tiap daerah itu beda-beda. Oke, sampai di sini dulu. Oh ya, teman-teman bantu subscribe dan like-nya biar channel ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa tinggalkan komen agar kita bisa diskusi tentang kasus layar bergaris, khususnya merek Samsung. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.